Dilansir dari msn.com, demonstrasi di berbagai kota menyebabkan korban jiwa. Jumlah orang yang tewas terus bertambah hingga Selasa 2 September 2025. Demonstrasi di berbagai wilayah dipicu tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil brimob pada Kamis lalu. Kematian korban yang diduga karena kekerasan aparat terjadi di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara itu, insiden kerusuhan di Makassar juga mengakibatkan korban jiwa saat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dibakar massa. Adapun kematian warga Solo dan Manokwari diduga akibat gas air mata dari aparat kepolisian. Hingga saat ini, setidaknya ada 10 korban tewas yang tercatat. Kemungkinan korban tewas akan bertambah. Berikut daftar korban jiwa yang teridentifikasi. Sudah pasti, yang pertama adalah Afan Kurniawan. Afan Kurniawan, laki-laki berusia 21 tahun, tewas dalam unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Afan dilindas kendaraan taktis brigadir mobil yang mengebut di kerumunan massa. Afan adalah seorang pengemudi ojek online. Diketahui Afan Kurniawan ini bukanlah peserta demo, ia adalah ojek online yang tengah mengantar pesanan. Namun karena tiba-tiba saja kemunculan brimob itu, terjadilah tabrakan yang membuatnya terlindas dan tewas dalam rumah sakit RSCM. Peristiwa ini tentunya sangat memilukan dan tak akan pernah terlupakan. Selanjutnya, Septinus Sesa yang tewas di Manokwari, Papua Barat pada Kamis 28 Agustus 2025. Septinus meninggal dalam kericuhan buntut unjuk rasa yang menolak pemindahan 4 tahanan politik kasus makar dari Sorong, Papua Barat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Septinus diduga tewas akibat gas air mata. Namun, kepolisian daerah atau Polda Papua Barat masih menyelidiki kematiannya. Nah, menurutmu, apakah benar Septinus Sesa meninggal akibat gas air mata? Entahlah ya. Terkini berdarah juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana gedung DPRD Kota Makassar dibakar oleh massa, yang mana menewaskan 3 orang. Identitasnya, yang ketiga adalah Muhammad Akbar Basri, laki-laki 26 tahun, juga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam 29 Agustus lalu. Dia merupakan salah satu korban peristiwa dibakarnya gedung DPRD Kota Makassar. Jenazah pegawai humas DPRD itu ditemukan di lantai 3 gedung kantornya dalam kondisi hangus terbakar. Ini masih terkait dengan pembakaran DPRD di Kota Makassar. Sarinawati, perempuan 25 tahun, tewas di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam 29 Agustus 2025. Ya, dia merupakan salah satu korban peristiwa dibakarnya gedung DPRD Kota Makassar juga. Staf DPRD Kota Makassar itu tewas di lantai 3 gedung kantornya yang dilalap api. Benar-benar mengerikan ya. Nah, juga ada Saiful Akbar, laki-laki 43 tahun, juga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam 29 Agustus 2025. Dia juga merupakan salah satu korban dibakarnya gedung DPRD Kota Makassar. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah itu juga wafat setelah melompat dari lantai 4 gedung DPRD untuk meloloskan diri dari kebakaran. Wah, sungguh memilukan ya. Berawal dari menyelamatkan diri, malah ujungnya tewas. Semoga para korban husnul khotimah ya. Masih dari Makassar,
Rusdam Diansyah, laki-laki 26 tahun, juga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam 29 Agustus lalu. Pengemudi ojek online itu menjadi korban pengeroyokan massa yang tidak dikenal di depan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Nah, massa ini menuduh Rusdam Diansyah adalah sebagai intel dan membukunya. Wah, kalau kasus yang satu ini yang menimpa Rusdam Diansyah benar-benar sangat disayangkan ya. Padahal warga ini benar-benar adalah warga biasanya, bukanlah intel. Yang selanjutnya ini benar-benar menyeret hati ya, mengingat seorang lansia. Sumari, laki-laki 60 tahun, tewas di Solo, Jawa Tengah pada Jumat malam 29 Agustus lalu. Sumari adalah seorang tukang becak. Dia ditemukan dalam kondisi lemas tak jauh dari lokasi bentrokan massa dan polisi. Diketahui Sumari memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. Namun warga sekitar menduga paparan gas air mata ini yang terbawa angin ikut memperburuk kondisinya. Korban pun akhirnya tewas. Wah, benar-benar menyayat hati ya. Korban yang tidak bersalah pun jadi korban demo ini. Laki-laki usia 21 tahun, Reza Sendi Pratama, tewas di daerah istimewa Yogyakarta pada Ahad pagi 31 Agustus 2025. Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta itu meninggal dalam kericuhan di kawasan dekat markas Polda DIY. Reza tewas dengan tubuh penuh luka, termasuk jejak sepatu pakaian dinas lapangan atau PDL dan memar sabetan. Nah, ada yang menyebut kalau korban diketahui tewas akibat gas air mata, yang mana korban terjatuh dari motor. Nah, yang selanjutnya ini Iko Julian Junior. Usianya sama seperti aku, yaitu laki-laki usia 19 tahun, yang tewas di Semarang, Jawa Tengah pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang itu diantar polisi ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis setelah malam sebelumnya pergi ke Polda Jawa Tengah untuk menjemput temannya yang ditahan. Iko mengalami kerusakan di bagian organ dalam kondisi tidak sadar sebelum wafat. Nah, Iko mengigau meminta ampun agar tak dipukuli. Apakah ini merupakan mimpi buruk menjadi kenyataan? Entahlah, benar-benar masih menjadi misteri hingga saat ini. Penyebab kematian Iko Julian Junior. Yang terakhir adalah Andika Lutfi Farah, laki-laki berusia 16 tahun, juga tewas setelah mengikuti demonstrasi di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025. Siswa kelas 11 di SMK Negeri 14 Tangerang itu sempat dirawat di rumah sakit Dr. Minto Harjo, Jakarta sebelum meninggal. Andika tewas setelah terluka parah di bagian kepala akibat benturan benda tumpul. Nah, kemungkinan besar kalau korban tewas akibat demo ini mungkin bertambah. Dan semoga Indonesia kembali pulih. Ini adalah stadium yang ada di mini blog. Di balik kemegahannya ternyata ada fakta yang bikin tercengang. Ditunggu di sesaat lagi.